Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan setelah selama seminggu ini kita boleh berada di rumah, kita melakukan aktivitas, dan hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Saya berharap jemaat semua dalam kondisi yang baik, dan kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan dengan berteduh, dan kita akan memasuki hadirat Tuhan. Kebaktian kita pada pagi hari ini akan kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari bersama kita memberikan penghormatan kita kepada Tuhan yang telah menjaga kita dalam satu minggu ini. Kita akan memujikan satu pujian, penghormatan, dan pengagungan. Kita akan nyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Semua
aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Biarlah pengagungan kita berikan dan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan saja. Pada hari ini, nats pembukaan kita diambil dari Mazmur, pasal ke-66 ayat 1 dan 2. Kita akan bacakan bersama-sama dari Mazmur, pasal 66 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah dan seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur untuk pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kembali. Di dalam ibadah, meskipun kami di rumah, tapi kami tetap diberi hati untuk rindu memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menguduskan, menyucikan hati kami sebelum kami mengikuti ibadah ini, agar kami boleh disegarkan kembali. Tuhan yang akan menghapus dosa kami. Mungkin dalam 1 minggu ini kami melakukan banyak sekali kesalahan, mendukakan Tuhan, dan kami menjauh daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya Tuhan ampuni kami untuk kesalahan kami. Sucikan kami, bersihkan kami, sehingga kami boleh menghadap kehadirat-Mu yang suci. Dan Tuhan yang akan memimpin jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang akan menyertai dan memberikan kami kesegaran rohani yang baru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat sebuah HP yang sekarang sedang tren, sering dipakai, karena semuanya menggunakan HP selama masa COVID ini. Ya, kita melihat bahwa banyak orang bilang kalau punya HP itu yang paling penting adalah speknya atau isi di dalamnya. Ya, tetapi saya rasa bukan itu yang benar. Ya, kalau menurut saya yang terpenting dari sebuah HP adalah baterainya. Ya, kalau kita tidak mempunyai baterai, ya, HP yang canggih itu menjadi tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Dan demikian pula ketika kita sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai satu pegangan yang kuat. Tuhan adalah kekuatan kita, Dia yang memberi power. Ketika kita berada di tengah tekanan dan kesulitan, itu ada Tuhan memberi kekuatan dan Dia selalu membuat kita bisa melewati hal tersebut. Kita akan pujikan kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kita katakan kekuatan kita hanya dalam hadirat Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus.
hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya di dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Setiap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Biarlah Tuhan selalu menjadi kekuatan kita. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami ingin berdoa syafaat. Kami ingin mendoakan beberapa hal. Yang pertama, kami ingin berdoa untuk pemerintahan yang pada saat ini sedang menghadapi pandemi COVID ini. Tuhan beri mereka kebijaksanaan, Tuhan berikan mereka satu hikmat, supaya pemerintahan boleh memberikan regulasi-regulasi yang baik. Dan khususnya untuk tenaga medis yang sedang bekerja di lapangan, Tuhan yang akan memimpin menjaga mereka. Mereka berjuang menghadapi penyakit ini, dan mereka rentan dengan segala sakit penyakit. Tuhan yang terus menjaga, Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka. Dan biarlah pandemi ini boleh segera berlalu. Tuhan yang akan menyertai negara kami melewati masa-masa sulit ini. Tidak hanya negara kami, tapi di seluruh dunia. Kami semua sedang mengalami satu masa yang tidak menyenangkan.
Tapi biarlah di tengah-tengah masa ini kami boleh rindu, terus menyandarkan pada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, khususnya untuk ibadah-ibadah online yang terus dijalankan. Dan Tuhan kiranya meskipun kami tidak berkumpul dalam satu ruangan, tapi Tuhan tetap beri kami hati untuk jemaat sekalian boleh beribadah, beri mereka kerinduan untuk terus datang, untuk disegarkan kembali di dalam firman Tuhan dan memuji menyembah-Mu Tuhan. Tidak lupa untuk para jemaat yang sedang lanjut usia, dalam sakit penyakit, mungkin sedang bergumul dalam kesulitan ekonomi juga. Kami rindu Tuhan, kiranya Tuhan menjamah mereka satu persatu. Tuhan yang melindungi mereka dan Tuhan yang akan terus menguatkan mereka. Kami tahu bahwa ketika Tuhan bekerja, maka semuanya akan menjadi mudah, semuanya akan menjadi lebih ringan dan mereka boleh melewatinya. Terus kami berdoa untuk hal ini dan juga untuk sekolah yang sudah memulai pelajaran online-nya. Kiranya Tuhan yang juga memimpin para guru-guru dan para murid yang di rumah dengan segala keterbatasan, mereka tetap bisa belajar dengan baik. Mereka tetap bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan guru-guru tetap bersemangat. Mereka harus berpikir keras bagaimana memberikan materi ini. Tuhan yang akan menyertai para guru sekalian, khususnya untuk sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Tuhan yang akan menyertai dan memimpin mereka. Kami rindu menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang akan menyempurnakan, yang Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat ini saya beri kesempatan jemaat untuk juga menaikkan doa pribadi. Mungkin ada pergumulan dan hal yang lain. Tuhan yang jemaat sekalian bisa mendoakan dan biarlah Tuhan yang akan mendengarkan dan akan mengabulkan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala doa kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang akan dengarkan, Tuhan yang akan kabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin jarang sekali berdoa untuk negara. Kita mungkin sering berdoa untuk keluarga, kondisi keuangan, mungkin sedang hal-hal yang lainnya. Tapi kadang-kala kita lupa bahwa kita juga perlu mendoakan negara kita. Negara kita, Indonesia khususnya sedang berada dalam masa yang sulit. Tidak hanya negara kita, tapi negara-negara lain karena pandemi COVID ini. Kita rindu Tuhan yang akan memimpin negara ini. Kita rindu supaya Tuhan yang akan menyertai negara kita. Di dalam Tawarik, 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kita rindu negeri kita dipulihkan, kita rindu banyak orang mendengar kabar keselamatan, dan negeri ini akan menjadi lebih baik. Mari kita nyanyikan sebuah pujian yang merupakan sebuah doa kami. Doa untuk negeri kami. Doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita nyanyikan lagu ini sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah, ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang kami yakini akan mengubah kehidupan kami. Yang kami yakini firman akan meneguhkan iman kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami merendahkan seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu Tuhan, dan kami menanggalkan segala keakuan dan keegoan kami, agar firman Tuhan dapat bekerja dan kami menghidupi firman tersebut. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman, agar kami dapat disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Ini doa kami, berkati kami dengan sabda Tuhan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan
yang terambil dari Kejadian 13. Kitab Kejadian 13. Sebenarnya seluruh perikop ini hendaknya kita baca, namun pada kesempatan ini kita akan mendengarkan Alkitab bersuara mulai dari ayat 8 sampai ayat 18. Mari kita menyimak bersama-sama mendengarkan Kejadian 13 ini. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan tiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Anne Mary Hochhalter adalah seorang siswi yang menonjol di SMA Columbine, Colorado. Ia adalah seorang yang cantik, pemimpin marching band, dapat melakukan dancing dan merupakan siswi unggul. Dalam wawancara dengan jurnalis sekolah berkaitan dengan karir, Anne Mary mengatakan bahwa dirinya kelak akan menjadi artis terkenal, memiliki mobil yang bagus, memiliki rumah yang besar, dan punya kerinduan untuk traveling keliling dunia. Tidak lama setelah wawancara itu, tepatnya pada 20 April 1999, merupakan hari yang tidak pernah diduga oleh seorang Anne Mary. Dua orang siswa laki-laki, Eric Harris dan Dylan Kibold, melakukan penembakan membabi buta dengan senjata semi otomatis di kantin sekolah. Penembakan itu menewaskan 12 orang siswa dan 1 orang guru. Anne Mary pun termasuk yang menjadi korban dalam penembakan itu.
2 peluru yang ditembakkan Haris menembus bagian liver dan tulang belakangnya. Melalui operasi yang panjang, nyawa Anne Mary dapat diselamatkan. Namun ia menjadi lumpuh permanen di bagian kakinya. Tragisnya, tidak lama berselang, ibunya yang bernama Carla Hochhalter melakukan bunuh diri karena depresi tidak dapat melihat keadaan anaknya yang demikian. Selepas semua tragedi ini, Anne Mary mendekatkan diri kepada Tuhan. 10 tahun setelah penembakan itu, Anne Mary Hochhalter diwawancara oleh sebuah stasiun TV swasta. Dalam wawancara tersebut, dia mengatakan, "Dulu saya diwawancara tentang karir. Semua yang saya pikirkan mengenai karir adalah tentang saya, dan saya. Bersyukur saya masih hidup melewati peristiwa tersebut. Dan peristiwa ini membuat saya untuk memikirkan dan mendahulukan kehendak Tuhan dan bukan kehendak saya." Bapak Ibu Saudara sekalian, tema perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah agenda Allah versus agenda pribadi. Saudara, di dalam kehidupan ini tentunya kita mempunyai rencana. Dan berencana adalah suatu keharusan. Sebagaimana Anne Mary yang memiliki cita-cita. Dan dia sedang membangun tahapan-tahapan untuk menggapai cita-cita tersebut. Berencana adalah suatu keharusan. Kalau kita gagal dalam berencana, maka kita sedang merencanakan kegagalan. Namun di dalam berencana perlu diselaraskan dengan apa yang Yakobus katakan. Demikian bunyinya. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya. Sehingga di dalam berencana pun seharusnya kita berada di dalam blueprint atau big picture-nya Allah. Bukan agenda kita, tapi agendanya Allah. Bersyukur Anne Mary sadar walaupun telah melewati hal-hal yang sangat atau peristiwa yang sangat sulit di dalam kehidupannya. Hari ini kita akan belajar satu pesan atau amanat firman Tuhan, yaitu orang beriman dapat berbuah dan memuliakan Tuhan dengan cara menjalani kehidupan yang berpusat pada kehendak Allah. Sekali lagi, orang beriman dapat berbuah dan memuliakan Tuhan dengan cara menjalani kehidupan yang berpusat pada kehendak Allah. Perikop kitab suci yang kita baca hari ini menampilkan 2 model manusia di dalam berencana, memutuskan, dan menjalani kehidupan. 2 model ini direpresentasikan oleh Lot dan Abraham, atau Abram tepatnya. Mari kita melihat figur Lot terlebih dahulu. Seperti yang dikisahkan, Lot adalah keponakan Abram yang mengikuti Abraham sejak mereka keluar dari Ur Kasdim. Kemudian mereka menuju tanah Kanaan dan menetap di tanah Negev. Karena ada kelaparan di Negev, mereka sempat pindah sementara ke Mesir. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka kembali ke tanah Negev. Nah, tanah Negev tidak cukup luas untuk Abram dan Lot bersama-sama bermukim di sana. Ternak mereka telah menjadi banyak, sangat banyak. Sehingga muncullah perselisihan di antara peternak-peternak
dari kelompok Abram maupun dari kelompok Lot. Kemudian Abram berinisiatif damai dan mempersilahkan Lot untuk mulai memilih daerah yang akan ditinggali. Lalu apa yang dilakukan Lot? Lot berfokus pada pemuasan diri. Dikatakan, Lot melihat bahwa di lembah Yordan itu banyak airnya. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lot melihat lembah Yordan dengan tamak dan nafsu. Memang tidak salah untuk memilih tempat bermukim atau tempat berbisnis yang strategis. Tidak salah untuk memilih tempat yang mudah menghasilkan atau dapat dikatakan tempat yang basah. Dalam memilih tempat ya memang harus begitu. Namun dalam hal ini konteksnya bukan sekedar memilih. Mengapa tersirat Lot hanya mementingkan diri sendiri dan melihat lembah Yordan dengan nafsu dan tamak? Karena dia lupa siapa yang membuatnya kaya. Dia lupa atas jasa pamannya Abram. Dia lupa atas pertolongan Tuhan yang telah dia ikuti karena dia mengikuti iman Abram. Kalau dia mampu menguasai diri, tentunya dia juga akan memikirkan orang lain, terlebih pamannya, yang tentunya adalah orang tuanya sendiri. Dan bukan hanya sekedar paman yang telah menolong dia selama ini. Dan tidak hanya menolong, tapi memperkenalkan Allah Yahweh masuk ke dalam spiritualitas kehidupan Lot. Namun apa yang Lot lakukan? Tanpa basa-basi, ia bersegera memilih lembah Yordan. Selanjutnya Lot menjauh dari pusat kehendak Allah. Dikatakan, lalu ia berjalan ke timur. Daerah geografis yang diminati Lot adalah daerah yang berlawanan dengan tanah perjanjian, tanah yang dikehendaki Allah untuk ditempati. Jadi Lot berjalan menjauh dari pusat kehendak Allah. Allah mau mereka di tanah Kanaan, tapi Lot menjauh, dia berjalan ke timur. Ia berjalan sama arahnya dengan Adam dan Hawa ketika sudah jatuh dalam dosa, yakni ke bagian timur dikatakan dalam Alkitab. Demikian juga keturunan Ham yang berjalan ke timur mendirikan menara Babel. Ini bukan cocok logi, tapi Alkitab yang mengatakannya. Nampaknya daerah yang dipilih Lot adalah daerah yang seperti taman Tuhan. Mungkin visualisasi Musa, penulis kitab ini, membayangkan kira-kira demikianlah Taman Eden. Pasti lebih indah dari segala macam taman yang pernah kita pikirkan atau mungkin kita pernah ke sana. Lebih indah dari Taman Mini mungkin, atau mungkin Taman Impian Jaya Ancol, atau Dunia Fantasi, atau Disneyland mungkin, atau taman-taman lain yang terindah yang ada di dunia ini. Tapi nyatanya daerah itu bukan yang dipilih oleh Tuhan. Dia menjauh dari kehendak Tuhan. Tapi Lot tidak peduli. Yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya adalah materi dan pemuasan diri sendiri. Selanjutnya, Lot memilih dengan mata jasmani dan bukan mata rohani. Dikatakan, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ayatnya tertulis demikian. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi ada satu kota utama di lembah Yordan itu namanya kota Sodom. Lot melihat dunianya sebagai sasaran
karir dan kepentingan materi semata. Tuhan Allah mungkin adalah prioritas yang kedua baginya, atau bahkan ketiga, atau bahkan selanjutnya. Matanya melihat dunia yang indah saja, tapi tidak melihat kejahatan yang ada di sana. Lot buta secara rohani sehingga membawa dirinya masuk ke dalam kegelapan dunia. Memang seperti namanya, demikianlah tingkah laku Lot. Lot artinya dalam bahasa Inggris shroud atau covering, ya, covering. Diartikan dalam bahasa Indonesia kain penyelubung, kain penutup. Atau bahkan kalau kita bisa melihat di Google, shroud itu adalah kain kafan. Dan memang seperti itulah kehidupan Lot. Seakan-akan ada sesuatu yang menyelubungi, bukan mata jasmaninya, tapi mata rohaninya, mata hatinya. Terselubungi. Kelihatannya Lot hidup sukses, padahal ia mati suri rohani. Saya bertanya-tanya, di dalam perenungan saya bertanya-tanya mengapa Abraham bernegosiasi kepada Tuhan ketika Tuhan menyatakan akan meluluh lantakan Sodom dan Gomora. Kemudian Abraham muncul dan berkata kepada Tuhan, seandainya ada 50 orang beriman di sana, masihkah engkau akan membinasakan Sodom? Tuhan katakan tidak. Seandainya 45 orang, dia katakan kurang dari 50. Jadi 45 orang, Tuhan katakan tidak. Dan negosiasi berlanjut sampai stop di angka 10. Kemudian Abraham tidak melanjutkan lagi. Kalau dipikir-pikir, kenapa sampai 10? Bukankah anggota keluarga di Sodom hanya 4 orang? Lot, istrinya, dan 2 putrinya. Hanya 4 orang. Kenapa Abraham tidak langsung negosiasi sampai 4 orang tersebut? Ini di luar pengetahuan kita tentunya, tapi terbukti pada akhirnya istri Lot bukan orang yang beriman. Terbukti pada akhirnya 2 putri Lot juga bukan orang yang beriman. Karena dengan sengaja membuat ayahnya mabuk dan mereka bersetubuh dengan ayahnya. Sehingga lahirlah Bani Moab dan Bani Amon yang ternyata sangat berakibat buruk bagi bangsa Israel. Kemungkinan besar keluarga Lot telah terbiasa dengan dosa Sodom dan Gomora. Selanjutnya mari kita lihat figur yang kedua. Figur yang kedua adalah Abram. Apa yang dilakukan Abram? Abram tetap teguh berada pada pusat kehendak Allah dan pada perjanjiannya dengan Allah. Abram menetap di tanah Kanaan, dikatakan demikian. Dia menetap di tanah Kanaan, dia tidak kemana-mana. Dia sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Abraham sangat firm, sangat kekeh untuk tetap menjalankan kehendak Allah. Dari Kejadian 12 kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan dia untuk menuju tanah Kanaan. Dan itu merupakan perjanjian Abraham dengan Allah. Perjanjian di antara mereka. Itulah sebabnya tanah Kanaan disebut juga sebagai tanah perjanjian. Hati, pikiran, dan mata Abraham hanya tertuju pada tanah perjanjian. Tidak ada satupun yang dapat mendistraksi tujuan Abraham tersebut. Dia tidak terdistraksi dengan kesuburan daerah lain. Pandangannya tidak teralihkan dengan kekayaan alam daerah lain. Dia tetap setia menjalankan kehendak Allah. Hal ini sangat terbukti dan sangat teruji. Mengapa demikian? Karena di tempat mereka berdiri, yaitu tanah Negev,
Tanah Negev itu artinya selatan. Dari bahasa Ibrani, Negev sendiri artinya selatan. Ya, saya ngomong Negev ya, karena memang harusnya memang Negev. Ya, huruf B dalam bahasa Ibrani itu ada titik dages forte, sehingga kita ngomongnya tidak Negev tapi Negev. Ya. Jadi di tanah Negev itu adalah tanah selatan, jauh di bawah Laut Mati, di tanah selatan. Dan untuk menuju Kanaan bukan hal yang sebenarnya mudah. Dia harus melalui daerah atau padang gurun di sekitar Laut Mati yang terkenal pada waktu itu tidak mudah untuk dilalui. Kemudian dia harus masuk dalam menanjak perbukitan sampai kepada Hebron. Disitulah di dekat Hebron lah, di Mamre dia mendirikan mesbah. Bahkan lebih jauh lagi di dalam cerita-cerita kisah-kisah selanjutnya dia lebih lagi ke utara sampai kepada Gunung Moria yang kita tahu di sana dia akan mempersembahkan anaknya. Nah dari tanah Negev tempat di mana dia tuju tidak terlalu kelihatan, tidak seperti lembah Yordan yang karena memang dia lembah langsung dapat kelihatan. Tapi apapun bentuknya itu, Abraham tetap setia menjalankan. Di tengah-tengah kesulitan yang sebenarnya tidak mudah. Mungkin bagi orang lain, waduh sulit jalannya, nggak usah lah, kita nggak usah lewat sini. Kita pilih daerah-daerah yang gampang saja. Tapi tidak, dia tetap setia. Ya, dia tetap setia. Dari tanah Negev, melewati daerah Laut Mati, kemudian ke Ramot Hasor, sampai dia ke Hebron. Di perbukitan di Hebron, dia melihat keindahan yang Tuhan janjikan. Di utara ada Gunung Hermon. Di barat dia bisa melihat Laut Mediterania. Di selatan dia melihat Laut Mati. Dan tempat itu dikatakan indah. Kesulitan menuju Kanaan tidak membuat dia urung menjalankan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya hal ini dia sangat teruji dan sangat terbukti kekeh menjalankan kehendak Tuhan. Selanjutnya Abram memperhatikan sesama. Dikatakan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalimat yang baru saya baca itu adalah ayat firman Tuhan yang sebenarnya tidak terdapat di pasal 13, tapi di dalam konteks yang dekat yaitu pasal 12. Konteks dekat dari pasal 13, pasal 12. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan di pasal 13 Tuhan mengatakan bahwa di tanah Kanaan itulah janji firman Tuhan dari pasal 12 itu akan digenapi. Bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang besar tersebut akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Jadi pandangan Abraham mementingkan orang lain atau sesama manusia bukan hanya sekedar ketika dia memberikan kesempatan kepada Lot. Bukan sekedar apa yang ada di depan mata dia, yaitu Lot, ponakannya yang dia kasihani. Bukan, tidak stop di sana. Tapi dia melihat sesuatu yang jauh ke depan yang lebih besar, yaitu bangsa-bangsa. Kalau dia sungguh-sungguh menjalankan kehendak Allah, ini yang saya coba memikirkan, mungkin itu yang ada di pikiran Abraham. Kalau dia sungguh-sungguh menjalankan kehendak Allah, dia teringat ketika Tuhan datang pada dia pasal 12, maka segala bangsa akan mendapatkan berkat. Dia tidak mau stop, berkat itu hanya untuk dia. Dia mau terus ke Kanaan, menetap di sana. Karena dia tahu, di sanalah dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Dan segala bangsa akan mendapatkan berkat. Dan sungguh terbukti, berkat Abraham juga dapat kita nikmati melalui keturunannya, yaitu Yesus Kristus. Itu yang dia lihat.
Dia tidak mengasihani diri, dia tidak mengutamakan diri, dia tetap berjuang menuju Kanaan karena di sanalah berkat bagi segala bangsa. Apa yang menjadi makna dan terapan bagi kita melalui teks firman Tuhan ini? Yang pertama, orang beriman menjalani kehendak Allah dengan percaya. Kita harus melatih diri untuk tidak hanya melihat apa yang ada di depan mata kita, sebagaimana Lot melihat. Tapi kita melatih diri sebagaimana Abram melihat dengan mata iman, dengan mata rohani. Perjalanan yang susah menuju tanah Kanaan dari Negev. Di situ membuktikan dia orang yang beriman, percaya. Saudara, kehidupan kita sama seperti kehidupan Abraham. Ketika disuruh berangkat ke Kanaan, dia tidak tahu apa-apa. Kehidupan kita bagaikan puzzle, teka-teki bergambar. Yang kita tahu ya, puzzle itu ya, teka-teki bergambar, ada potongan-potongan yang kecil ya. Kalau potongannya banyak, sudah ratusan bahkan ada yang ribuan, bisa jadi ada potongan yang kita lihat ini nggak tahu tempatnya di mana, dan kita mulai menyalahkan pabrikannya. Ini salah pabrikannya, ini salah masuk dalam kemasan. Tapi ketika kita bisa rangkai, berhasil puzzle tersebut, wow, luar biasa, kita senang. Demikianlah kehidupan kita, seperti puzzle tersebut. Tuhan tidak langsung memberikan big picture kepada kita. Tidak langsung memberikan gambaran besar. Potongan demi potongan, tahapan-tahapan kehidupan yang terfragmentasi, Tuhan berikan satu demi satu. Dan ada kalanya ada peristiwa yang tidak mengenakan, yang mungkin kita akan berkata, Tuhan, ini tempatnya bukan di dalam kehidupan saya. Seakan-akan kita menyalahkan Tuhan yang menciptakan kita. Dan kalau kita tidak ada clue lagi, kita menyerah, seringkali kita mengambil jalan pintas. Dan pada akhirnya kita tidak menjalankan agendanya Tuhan, tapi agendanya kita. Mari kita berlaku seperti Abraham, sebagaimana yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Paulus bersaksi tentang Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun ia percaya juga. Tidak ada dasar yang logis untuk berharap, namun ia percaya juga. Pada saat ini mungkin kita sedang menghadapi satu hal atau peristiwa-peristiwa hal-hal yang secara mata iman atau mungkin secara logis tidak ada dasar untuk berharap. Tapi mari dengan mata iman kita tetap percaya juga. Yang kedua, orang beriman menjalani kehidupan untuk kemuliaan nama Tuhan. Abram tidak hidup untuk pemuasan diri sendiri. Dia punya kesempatan untuk itu. Dia paman. Dia bisa saja mengatakan saya mau di situ, Lot kamu pergi ke sana. Dia paman dan saya yakin Lot akan patuh. Tapi tidak, dia tidak mengambil kesempatan itu. Dia bahkan mengatakan kalau kamu ke kanan saya akan ke kiri. Kalau kamu ke kiri saya akan ke kanan. Dia tidak mengambil kesempatan itu. Abraham melihat dunia bukan hanya sekedar sasaran karirnya. Tapi menggunakan karirnya untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Orang beriman masa kini, dimanapun kita bekerja, apapun yang kita lakukan, saya tidak membedakan mana yang sakral, mana yang profan. Sepanjang pekerjaan yang kita lakukan ada di dalam kehendak Tuhan, kerjakan itu sungguh-sungguh. Kerjakan itu seperti untuk Tuhan. It's not about me, but it is about God, about Him. Dalam hidup ini ada banyak tawaran dan pilihan tentang karir, tentang pasangan hidup. Namun perhatikan, jika pilihan dan tawaran tersebut membawa kita jauh dari pusat kehendak Allah, segera tinggalkan. Karena kita tidak akan pernah mendapatkan
berkat kalau kita menjauh dari kehendak Allah. Yang ketiga, orang beriman mencurahkan kehidupannya untuk Tuhan dan sesama. Tadi di poin aplikasi atau terapan sebelumnya, saya mengatakan Abraham menggunakan karirnya untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Namun bukan hanya itu. Abraham melihat dunia dari dua perspektif yang seimbang, yaitu karir dan misi. Dua-duanya tersinergi di dalam panggilan Allah bagi dia. Ia menggunakan apa yang ada padanya untuk Tuhan dan sesama. Untuk Tuhan dan sesama. Abraham memberikan tempat yang luas untuk misi Allah dinyatakan melalui karirnya, melalui dirinya. Tidaklah heran nama Abraham pada akhirnya disebut sebagai the father of many atau bapa bagi banyak bangsa. Ia hidup untuk sesamanya, untuk kepentingan orang lain. Karirnya adalah untuk kepentingan bangsa-bangsa. Bagaimana kita menjalani kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Saudara, hidup kita adalah untuk Tuhan dan sesama. Hidup kita baru benar-benar berarti jika hidup kita berguna bagi Tuhan dan sesama. Itulah kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Itulah kehidupan yang berpusat pada kehendak Tuhan. Simon Cheprot, maafkan saya nih, saya tidak tahu membacanya tepat atau tidak, tapi demikian namanya. Simon Cheprot atau Simon Cheprot adalah seorang pelari dari Kenya. Dia pelari dari Kenya dan pada suatu kali dia melakukan satu tindakan yang mulia. Dia mengikuti satu kegiatan turnamen 10K di Afrika dan dia hampir mencapai garis finish. Hampir. Garis finish sudah di depan dia. Tapi dia melihat orang lain yang terjatuh, pesaingnya terjatuh. Dia justru menolong orang lain tersebut. Mari kita lihat video klip singkat berikut. It is better to have a golden heart than to have a gold medal. This was a true show of sportsmanship. Over the weekend, Kenyan long-distance runner Simon Cheprot lost the Ikpikpi International 10 km road race in Nigeria to rescue a collapsed rival. Cheprot was about to cross the finishing line when he noticed his opponent and countryman Kenneth Kipkemoy collapsing. He immediately stopped, lifted him up and dragged him to the finish line before summoning medics. He may have lost the race, but Cheprot has won the hearts of many across the world, mostly the organizers of the competition who hailed him as a selfless athlete and a true definition of sportsmanship. Cheprot was men's title winner in 2016 and was first runner-up in the 2018 edition, his ambition being to become first participant to scoop 2 titles since its inception in 2013. Simon may not have fulfilled his ambition of becoming the first athlete to win 2 Ikpikpi titles since 2013 when we began this race, but he came to Ikpikpi this year, ran and left as the hero. He did not win any medals, but he won hearts, noted Mike Itim Wilbur, the event promoter. He also received an award of $10,000 from local politician in the state of Edo, with Deputy Governor Philip Shebu of Edo State contributing KSH 500,000. Saudara, dari klip yang kita tonton barusan, Cheprot punya kepentingan untuk menang. Garis finish sudah sedikit lagi. Punya kepentingan untuk meraih medali emas. Namun, ia kesampingkan ambisinya tersebut untuk sesuatu yang lebih mulia. Garis finish sisa beberapa meter, tapi bagi dia yang terpenting bukan apa yang dia mau,
Yang terpenting adalah apa yang terbaik untuk dilakukan, bukan apa yang dia mau. Mari kita belajar dalam kehidupan ini untuk kita tetap pada pusat kehendak Allah. Bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang telah kita agendakan, tapi apa yang telah Tuhan agendakan untuk kehidupan kita. Sekitar 2000 tahun yang lalu, manusia Yesus mengalami hal yang sama. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, ada konflik batin di dalam dirinya. Ada konflik yang luar biasa muncul di dalam dirinya. Dia mengatakan, "Bapa, kalau engkau mau, engkau dapat membuat cawan ini lalu. Engkau dapat membuat penderitaan ini berlalu." Tapi puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan bagi saya dan saudara, bagi saudara dan saya. Dia tidak stop di situ. Dia lanjutkan doanya. Tetapi, namun bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmulah yang terjadi. Dengan demikian kita semua diselamatkan. Tuhan tidak melihat kepentingan dirinya. Dia melihat kepentingan yang luar biasa, menjalankan kehendak Allah demi umat manusia. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, hari ini kami diingatkan sekali lagi. Melalui kebenaran firman Tuhan, peristiwa berpisahnya Abram dengan Lot. Kami melihat dua figur yang berbeda. Yang satu figur yang hanya mementingkan diri sendiri, yang tidak melihat dengan mata iman, tapi hanya dengan mata jasmani atau mata lahiriah. Dan yang lainnya adalah figur yang mementingkan orang lain, mementingkan kehendak Tuhan, melihat dengan mata iman. Biarlah kami yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dapat meneladani iman dan tindakan iman yang dicontohkan oleh Abram. Tuhan tolong kami. Di dunia ini banyak hal yang dapat mendistraksi kami menuju atau tetap pada pusat kehendak Allah. Tuhan tolong kami. Ada tawaran-tawaran di dunia. Mungkin dalam diri kami ada ambisi-ambisi tertentu. Tuhan murnikan kami lagi. Agar kami boleh tetap ada dalam kehendak Tuhan. Karena di dalam kehidupan ini bukan kehendak kami, bukan agenda kami, melainkan kehendak Tuhan. Agendanya Tuhan. Agar kami dapat menjadi orang-orang yang berbahagia dan menjadi berkat bagi orang lain. Demi Kristus Yesus, kami bersyukur untuk sabda Tuhan hari ini. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Seperti biasa, persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Yang pertama dengan dikumpulkan dan diberikan secara tunai kepada TU Gereja pada jam-jam kerja, atau bisa juga melalui transfer ke rekening yang tersedia. Kemudian yang ketiga bisa juga melalui scan barcode. Ya. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik, kita akan memujikan lagu Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yang mengalir dia, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur karena di tengah-tengah segala hal yang terjadi, Tuhan masih tetap baik. Tuhan masih tetap memberikan berkat-Nya pada kami. Dan kami rindu Tuhan, ketika kami mendapatkan berkat dari Tuhan, kami juga rindu membagikan berkat kami yang Tuhan telah berikan, yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah Tuhan menerima dan nantinya bisa dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita boleh mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita boleh mengembalikan syukur kita kepada Tuhan. Jalanilah kehidupan sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan tuntunan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memampukan saudara sekalian, hidup memuliakan nama-Nya, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin.
Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk dan silakan bersaat teduh masing-masing. Pengumuman untuk hari ini bahwa minggu depan kita masih akan melakukan ibadah online yang akan dilayani oleh gereja kita sendiri dengan pembicara adalah Bapak Pendeta Andrew Kusno. Saya tetap berharap untuk jemaat sekalian tetap masih mempunyai kerinduan untuk terus beribadah meskipun secara online. Tetap jaga kesehatan dan ikutin protokol yang ada. Tuhan Yesus memberkati.